Oke, selamat siang Ibu Dira. Ya, selamat siang Ibu Mariani. Sehat Bu Dira? Alhamdulillah sehat Bu. Syukurlah kalau Ibu sehat. Semoga kedepannya juga kita tetap sehat ya Bu. Iya Bu, amin. Bagaimana Bu Anadira? Sepertinya saya melihat Ibu punya masalah ya. Apa yang kira-kira bicarakan dengan saya hari ini? Iya Bu, gini Bu Mariani, saya pengen ngobrol-ngobrol aja nih, seperti curhat gitu Bu, sesama guru gitu kan Bu, tentang ada masalah anak didik saya di sekolah itu sangat mengganggu gitu Bu. Dia tuh suka sekali mengganggu temannya belajar gitu kan. Jadi sudah beberapa upaya juga dilakukan untuk memindahkan si anak ini ke kelompok lain, tapi tetap aja Bu, si anak ini tetap mengganggu seperti itu Bu. Jadi Ibu punya masalah di mana anak Ibu ada yang suka mengganggu sehingga pembelajaran terbengkalai ya Bu, begitu ya Bu? Iya Bu. Jadi dari sini saya menangkap kalau permasalahan Ibu ini sangat mengganggu Ibu dan juga teman-teman anak Ibu yang di sekolah, sehingga proses pembelajaran kurang lancar seperti itu. Jadi Iya Bu. dari permasalahan yang Ibu hadapi, kira-kira apa rencana Ibu akan lakukan ke depan? Gini kan Bu, nih anak kan sudah saya beri ini juga sih Bu, seperti peringatan. Terus saya juga mengganti temannya satu kelompok, mana tahu dia satu kelompok itu kan kurang cocok, jadi saya pindahkan lagi ke tempat lain. Ternyata dimanapun dia duduk, dia tetap bermasalah sama temannya gitu. Nah, jadi menurut saya tuh rencana yang saya akan ambil itu, saya ingin ini dulu Bu, bersama dia tuh apa namanya ya, heart to heart gitu, bertemu dulu gitu. Mau saya lakukan coaching juga, saya ingin bertanya kepada si anak itu, apa sih masalahnya gitu, apa sih, kenapa sih dia suka mengganggu seperti itu. Nah, saya juga bersama guru-guru lain, rekan-rekan sejawat saya tuh saya sudah curhat juga gitu Bu sama teman-teman yang lain gitu. Nah, jadi rencana saya pertama itu ingin memanggil dia dulu Bu gitu, bertanya sih apa sih gitu salahnya, apa sih masalah dia di situ, adakah yang sudah membuli dia atau sudah mengganggu dia seperti itu. Nah, dari usaha yang sudah Ibu rencanakan ini, kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk mencapai usaha Ibu ini? Strategi yang saya lakukan itu mencoba untuk mendalami sifat dia dulu Bu. Jadi di kelas itu saya sudah mencoba bagaimana sih nih anak kalau diajak bermain dulu seperti itu. Kemudian saya coba untuk teman-temannya yang lain, saya juga udah pernah bilang sama teman-temannya, tolong jangan diganggu, kemudian apapun yang dia buat itu tolong jangan dibalas dengan apa yang dia buat ke kalian seperti itu. Jadi mohon mengalahlah gitu, mohon mengalahlah dulu dengan dia seperti itu kan. Nah, jadi itu sih masih upaya, tetapi memang masih belum ada perubahan juga. Nah, yang lebih parahnya lagi, dia itu sering mengganggu juga di kelas lain Bu. Dia kan sekarang di kelas 5 di kelas saya. Jadi dia sering mengganggu tuh anak-anak yang di kelas 2, di kelas 3 gitu. Jadi saya memang setiap hari pusing juga Bu menghadapinya gitu kan. Jadi usaha saya itu pertama itu saya coba untuk merubah pembelajaran saya itu dengan bermain dulu. Saya lihat dianya gimana sih kalau dia diajak bermain. Nah, memang di saat bermainnya dia sangat aktif di saat bermain. Tetapi di saat kami sudah seperti mengevaluasi soal seperti itu,
dia malas Bu, gitu. Malas menulis, dia malas mengerjakan apapun kalau udah masalah ke soal gitu Bu. Yang bermain dia bisa tangkap Bu. Apalagi dia kalau dikatakan guru olahraga di pelajaran olahraga dia bisa tetapi memang istilahnya hobi mengganggunya itu ada gitu, tetap ada gitu. Nah, itulah yang saya Dari lakukan sama Baik sekali ya. Jadi menurut Ibu dari skala 1 sampai 10, kalau Ibu melihat keadaan siswa Ibu, kira-kira anak ini ada di posisi berapa, Bu? Kalau 1 sampai 10, anak ini saya rasa masih di posisi 4 ya Bu ya, karena saya coba juga sebelum coaching ini, saya coba beberapa usaha gitu kan masih tetap mengganggunya itu masih ada gitu, masih di posisi 4 lah saya rasa. Begitu ya, Bu. Setelah Ibu mengetahui skala nilai kira-kira anak Ibu ini terdapat pada posisi 4, pernah tidak Ibu melakukan perjumpaan dengan orang tuanya langsung, Bu? Kalau berjumpa bersama orang tuanya itu, kalau untuk di kelas 5 ini belum ya Bu, jadi dulunya pernah, tapi itu waktu bermasalah di kelas 4. Waktu itu, saya juga menghadapinya karena saya waktu itu, bertugas untuk piket dan dia membuat masalah. Pernah sih kami panggil dia, orang tuanya datang ke sekolah, terus kami ceritakan kepada orang tuanya bagaimana sikap, perilaku si anak itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Pernah Bu kami panggil orang tuanya. Oh, begitu ya, Bu. Rencana Ibu itu sudah sangat tepat dan juga sudah dilakukan saya rasa sudah sangat tepat juga. Dengan adanya perjumpaan orang tuanya pun jadi tahu kan, Bu, kekurangan anaknya. Nah, oke Bu Dira, saya sudah mendengar curhatan Ibu. Rencana Ibu itu sudah sangat tepat. Dari pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Dari pembicaraan kita hari ini, saya mendapatkan sedikit solusi nantinya untuk kedepannya agar anak ini lebih diperhatikan lagi. Kemudian mungkin nanti saya bisa membuat pembelajaran itu lebih dekat dengan saya, misalnya seperti mendudukkan dia di sebelah saya mengajari dia seperti itu, saya beri dulu pelajaran ke teman-teman yang lain, kemudian saya beri dia pelajaran khusus sama saya aja dengan duduk di samping saya dan meja dia itu di sebelah saya. Jadi kesimpulannya tuh saya sedikit sudah mendapatkan solusi lah untuk berusaha untuk merubah tingkah laku pola anak ini seperti itu Bu. Mudah-mudahan nanti bisa berhasil. Ya begitu ya Ibu Dira. Nah, Ibu sendiri sudah melakukan usaha bagaimana supaya anak Ibu ini berubah lebih baik lagi. Namun pasti Ibu butuh dukungan kan Bu? Kira-kira dukungan seperti apa yang Ibu butuhkan? Saya tuh sangat butuh sekali dukungan pastinya dari kepala sekolah dulu, karena memang satu sekolah di instansi itu, kemudian teman-teman sejawat, rekan-rekan sejawat, dan yang terpenting itu dengan orang tuanya dulu, karena yang banyak waktunya itu kan dengan orang tua ya Bu ya, di rumah itu banyak waktunya dengan orang tua, jadi saya butuh dukungan dan peduli juga lah orang tuanya dengan pendidikan anaknya, membantu kami para guru untuk mendidik anaknya di rumah seperti itu. Bagus sekali Bu Anadira. Memang kita perlu berkolaborasi supaya mudah-mudahan dapat berhasil ya Bu Dira. Amin. Untuk kedepannya juga saya mau mendengarkan cerita dari Ibu tentang perubahan anak kita ini. Baik Bu. Kira-kira setelah kita sharing-sharing seperti ini, kapan Ibu melakukan perubahan? Kalau melakukan perubahannya saya akan lakukan secepatnya Ibu. Mungkin nanti dalam minggu ini saya akan mencoba untuk pendekatan yang lain seperti yang saya contohkan tadi, untuk dia belajar di samping saya seperti itu Bu. Mungkin mudah-mudahan dia bisa lebih konsentrasi untuk belajar itu kalau
duduknya tuh di samping saya gitu untuk pertamanya. Nanti mudah-mudahan setelah saya berikan, tindakan seperti itu, mudah-mudahan nanti dia kalau dikembalikan ke kelompoknya dia tidak mengganggu lagi, itu harapan saya, Bu. Iya, bagus juga Bu, kalau segera dilaksanakan akan menghasilkan hasil yang lebih baik karena memang sebaiknya secepatnya ya Bu. Terima kasih sudah melakukan sharing-sharing hari ini bersama Ibu Dira ya. Kita juga sudah melakukan refleksi bersama. Semoga kedepannya pembelajaran Ibu lebih baik lagi dan anak kita ini bisa berubah ya Bu. Amin, terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Sampai jumpa untuk sharing-sharing berikutnya ya Bu. Oke, Bu, baik. Baik, selamat sore Bu Mariani. Selamat sore Bu Dira. Oke, apa kabarnya Bu Mariani, sehat kan? Untuk hari ini sangat sehat Bu dan tentunya masih bersemangat. Oke ya, mudah-mudahan kita setiap saat, setiap hari itu selalu semangat ya Bu ya untuk menghadapi anak-anak didik kita, anak murid kita ya Bu ya. Nah nih sesi ini sepertinya nih ada nih yang ingin Ibu bicarakan. Apa yang Ibu mau bicarakan, Bu Mariani dengan saya? Ini Bu, kalau masalah yang saya hadapi di sekolah, saya punya siswa yang semangat belajarnya bisa dikatakan sangat menurun lah, dan sering telat datang ke sekolah, tidak tepat waktu seperti itu Bu. Oke, nah berarti ada anak murid Ibu yang tidak minat belajarnya kurang ya Bu ya, sehingga dia sering terlambat untuk datang ke sekolah. Nah sebelum kita melanjutkan ceritanya Ibu, saya ingin tahu nih, kira-kira Ibu pengen dapat apa sih dari pembicaraan kita ini? Selain dari curhat untuk mengeluarkan isi hati yang sedang daripada berpikir sendiri kan Bu, jadi ada kalanya kita sharing-sharing supaya apa yang kita alami dalam pembelajaran ini boleh kita ceritakan. Mungkin dengan cara itu saya juga boleh merasa lebih lega, dan juga mungkin setelah sering-sering ini saya mungkin mendapat pengetahuan baru, bahkan semangat baru. Oke, baik. Berarti Ibu ingin mendapatkan pengalaman juga ya pastinya kan Bu, solusi juga pastinya iya. Nah, menurut Ibu nih bagaimana sih Bu murid yang mempunyai minat dan semangat belajar itu, menurut Ibu gimana tuh? Murid yang mempunyai minat dan semangat belajar yang tinggi. Kalau yang saya perhatikan, saya mau anak-anak saya itu, saya tidak memaksa mereka untuk pintar, hanya saja saya mau impian saya lah seperti itu, kelas itu dipenuhi dengan siswa yang semangat belajar. Karena yang kita tahu, kalaupun siswa kita itu tidak pintar, ketika siswa kita itu rajin dan mau belajar, tentunya ada kemajuan Bu. Jadi ada interaksi antara siswa yang satu dengan siswa yang lain dan juga guru. Jadi saya pribadi merasa pembelajaran saya itu akan berhasil jika anak-anak saya bisa mengikutinya Bu. Kalau untuk kepintaran itu nomor 2 bagi saya. Setiap anak kan mempunyai kecerdasan masing-masing. Jadi ini saya mau ke lebih semangatnya dan mau yang kira-kira tingkat kecerdasannya rendah termotivasi dari yang tingkat kecerdasannya agak tinggi, lumayan begitu. Oke, baik. Berarti menurut Ibu tuh anak yang semangatnya belajar itu berarti tidak hanya diukur dari kepintaran saja ya Ibu ya. Oke, baik. Nah, kira-kira murid yang Ibu yang ceritakan tadi, kenapa ya Bu murid Ibu itu sering terlambat, terus minat belajarnya kurang, atau ada gitu Bu penyebabnya? Dari beberapa waktu yang sering dia terlambat, saya juga sudah mulai bertanya kepada teman-temannya. Kira-kira si Kevin namanya ya Bu, si Kevin ini kira-kira kenapa dia sering terlambat ke sekolah seperti itu, dan kurang bersemangat di dalam pembelajaran. Jadi
anak-anak yang lain juga bercerita kalau si Kevin ini memang bisa dibilang karena keadaannya kurang mampu, itu mengakibatkan dia kadang-kadang tidak sekolah, kadang-kadang juga mungkin kecapean jadi terlambat, dan kadang-kadang juga itu mempengaruhi semangatnya gitu karena terlalu capek kan Bu, jadi sering ngantuk seperti itu. Oke ya, berarti si Kevin ini ya, muridnya namanya Kevin ya Bu ya. Kevin ini disimpulkan ada masalah ekonomi juga seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira tuh kalau dari skala 1 sampai 10 Bu, si Kevin ini berada di angka berapa gitu? Dari beberapa bulan masuk semester 1 ini saya sudah melihat kalau dari tingkat kecerdasan Bu, dia tidak terlalu di bawah. Karena pernah saya tes dari beberapa siswa yang kurang semangat dalam pembelajaran, dia bukan yang terakhir sebenarnya. Untuk kecerdasan gitu saya tangkapnya. Hanya saja saya melihat ini akibat dari keadaan dia membuat dia seperti itu. Kalau saya melihat dia ada di skala 50. Skala 5 ya Bu ya. Oh, jadi anak ini di skala 5 itu, terus Ibu pengennya itu mewujudkannya itu paling tidak Bu, kemajuannya tuh di angka berapa ya Bu ya, dari skala 5 tadi gitu? Kalau melihat dari keberadaannya saya pengen dia itu meningkat lah Bu, setidaknya skala 6 atau 7 boleh lah. Karena setiap usaha yang kita lakukan pasti saya melihat untuk daya kecerdasannya dia pasti bisa meningkat. Itu yang saya perhatikan. Oke baik, berarti Ibu tetap mendukung ya Bu ya, harus tetap mendukung si anak tersebut biar nantinya mau terwujud lah yang angka 7 yang Ibu yang ingin Ibu capai itu gitu. Menurut Ibu apa sih yang bisa Ibu lakukan itu untuk mencapai ke angka 7 tadi Bu gitu? Apa sih Bu usahanya? Ya, ini sedang saya persiapkan. Yang pertama, saya akan memanggil secara pribadi. Kira-kira apa yang membuat Kevin ini seperti itu? Dan kemudian setelah itu nanti saya juga akan berusaha untuk menjumpai orang tuanya Bu, karena sering pergi ke ladang dan memang sudah pernah saya pesan kepada Kevin kalau misalnya ada mama tidak ke ladang, bolehlah jumpa Ibu Mariani atau mungkin Ibu diizinkan untuk datang seperti itu. Karena kan Bu, orang tua ini kan sering merasa kalau misalnya kita datang ke rumah seolah-olah anaknya itu salah besar seperti itu. Apa sih kesalahan yang dilakukan anak saya? Jadi saya juga karena orang tua di sini kan ini sudah capek. Jadi saya lagi berusaha bagaimana antara saya dan orang tuanya. Oke, ya itu usaha Ibu bagus sekali ya Bu. Mengenai si Kevin ini Bu, menurut Ibu seorang anak ini, seorang murid itu seharusnya diperlakukan seperti apa sih Bu, supaya minat belajarnya itu meningkat gitu? Iya, menurut saya seharusnya si Kevin ini diperlakukan sebagaimana siswa yang lain. Hanya saja saya butuh waktu untuk bisa mendalami dulu kira-kira apa penyebabnya. Seperti yang saya katakan tadi Bu, satu yang saya lihat memang benar keadaannya sangat susah karena saya pernah melihat Kevin ini tidak pakai sepatu dan saya tanya langsung kalau misalnya Kevin ini tidak ada uang untuk beli sepatu karena adiknya masih ada. Jadi mudah-mudahan nanti Bu dengan cara perhatian ini saya akan berusaha berkomunikasi dengan anak didik. Karena kan Bu, kalau kita melihat anak-anak ini, kita kasih hadiah yang gratis tanpa ada baratnya sesuatu yang membuat dia. Kenapa dia harus mendapatkan barang itu seperti itu? Jadi saya mencoba untuk mendalami dulu. Kalau memang benar-benar tidak sanggup, saya akan bicarakan bersama teman-temannya seberapa nanti yang bisa kami kumpulkan. Kami akan berusaha sepatunya Bu. Cuma tetap harus dengan cara yang bagaimana mengerti apa arti dari kebaikan teman-teman itu adalah salah satu dukungan kepada Kevin untuk semangat belajar.
Oke, mulia sekali ya Bu. Berarti Ibu sangat ingin sekali berusaha untuk merubah si Kevin itu agar semangat belajarnya tinggi ya Bu ya, dan dengan dukungan teman-temannya mungkin nanti si Kevin ini akan jauh lebih baik lagi ya Bu ya. Eh, Ya, Kemudian Bu, strategi apa sih Bu yang akan Ibu gunakan tuh dalam mencapai tujuan yang sudah Ibu rencanakan Bu? Atau bagaimana sih Ibu bisa melakukan hal itu Bu agar tercapai semua tujuan yang Ibu rencanakan itu? iya, saya akan melakukan usaha secara langsung bagaimana si Kevin ini biar tetap datang ke sekolah. Dia boleh merindukan bertemu dengan saya sebagai wali kelasnya. Dia juga boleh merindukan teman-temannya. Bahkan saya pengen supaya Kevin ini bisa merasa kalau tidak ke sekolah itu rasanya rugi, seperti itu Bu. Jadi akan ada nanti hal-hal yang saya buat untuk mendukung Kevin ini supaya dia tetap semangat datang ke sekolah, terutama di dalam pembelajaran. Saya akan melakukan pendampingan langsung Bu, karena memang karena ketinggalan di beberapa kali dia tidak datang, saya akan dampingi secara khusus pulang-pulang sekolah walaupun sebentar ya Bu. Mungkin itu satu strategi yang akan saya lakukan selain daripada berjumpa nanti kepada orang tuanya, untuk boleh juga mendampingi Kevin. Oke, baik Bu. Berarti oke. Jadi salah satu strategi ya, berarti Ibu memberikan pendampingan khusus lah ya, bisa dibilang seperti itu. Kemudian mencoba berkomunikasi dengan orang tuanya gitu ya Bu ya. Dari rencana yang Ibu buat, itu yang mana sih Bu yang mungkin dilakukan dalam waktu yang dekat ini Bu? Yang mana sih Bu? Rencana yang paling harus memang sekarang saya lakukan itu adalah menjumpai langsung orang tuanya Bu. Ini udah sangat-sangat memang saya persiapkan untuk berjumpa dengan orang tuanya. Oke, baik Bu ya. Pada dasarnya memang Bu dari orang tua juga ya Bu ya, kita mendekatkan pendekatan itu dekat orang tuanya karena orang tuanya lah yang lebih lama bersama dia dalam kehidupan sehari-harinya. Baik Bu. Nah, apakah ada gitu dukungan yang ingin Ibu butuhkan saat ini untuk merubah si Kevin ini menjadi lebih baik lagi Bu? Dukungan yang saya butuhkan yaitu saya butuh dukungan dari kepala sekolah Bu, karena sebagai pimpinan kan seharusnya kepala sekolah juga tahu. Dan yang kedua, saya juga butuh dukungan dari teman sejawat, di mana bukan saya sendiri yang menjadi guru di sekolah kami. Ada baiknya juga guru yang lain juga boleh mendukung sebagai teman sejawat. Walaupun secara langsung saya yang mengajar di lokal saya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau sehari-harinya itu Kevin juga ada bersama mereka ketika istirahat atau pada saat waktu-waktu di sekolah. Itu sangat saya butuhkan perhatian dari guru yang lain juga, mungkin ketika piket ya Bu, karena di sekolah kami itu kan piket itu kalau kami sekarang diadakan sekali seminggu perubahannya. Jadi mungkin ketika saya piket saya akan bisa mengontrol Kevin ini. Namun kalau misalnya pergantian piket, ada kalanya juga guru yang lain memperhatikan Kevin dan juga teman-temannya Bu. Saya juga butuh teman, dan memang sering saya terlibat untuk selalu mendukung Kevin, jangan diejek dan juga jangan direndahkan, tetap motivasi. Makanya setiap Kevin ada melakukan hal-hal positif, saya selalu suruh mereka dukung seperti ke depan. Ada kalanya sekali-sekali dia ke depan, saya beri mereka, dan dia memang sangat tersenyum, bersemangat dan tersenyum. Oke, baik Bu, baik sekali ya Bu ya. Nah, setelah Ibu mendapat dukungan gitu ya Bu ya, kapan nih Bu waktunya? Kapan nih kira-kira bisa dilakukan gitu Bu? Dalam waktu dekatkah atau gimana Bu? Rencana saya dalam waktu dekat Bu, lebih cepat kayaknya lebih bagus. Mungkin minggu ini langsung Bu saya lakukan. Oke, baik. Berarti bisalah nanti minggu depannya kita bisa bincang-bincang lagi gitu ya Bu ya, dan saya
tidak sabar ingin mendengar bagaimana sih perkembangan si Kevin ini gitu ya Bu ya. Nah, kita sudah sampai di sesi akhir gitu kan Bu. Apa sih Bu yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini Bu? Saya merasa senang Bu, agak lega juga. Seperti hari ini situasinya bagaimana nanti sering-seringnya bersama Ibu Dira. Nah sekarang hati saya lega. Ternyata sering-sering sama Ibu Dira membuka pikiran dan hati saya untuk lebih bersemangat. Sepertinya dengan sering-sering kita hari ini, wawasan saya semakin terbuka. Dan saya merasa akan lebih baik lagi ke depannya, nanti bersemangat untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik Bu. Oke, baik Bu ya. Jadi kita sebagai guru itu Bu memang harus selalu semangat ya Bu, apapun yang terjadi, apapun kondisi kita ya Bu. Semoga kita bisa terus untuk mendidik anak-anak bangsa ini ya Bu ya. Nah, sampai jumpa minggu depan ya Bu ya dalam sesi coaching berikutnya gitu. Selamat sore Ibu. Sorry Bu Dira.